بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إنا أحيانا نكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وربما قال فوض إلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan masih dalam tafsir dari suratul Fatihah. Kita masih berada di berandanya. Insyaallah pertemuan bulan depan kita akan masuk kepada terjemah atau tafsir dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim, baru ayat pertama. Saking luasnya ilmu dari muallif, beliau ingin meyakinkan terlebih dahulu ente sedang membahas sesuatu yang kelewat dahsyat, yang banyak orang hafal nih surah, tapi mereka tidak punya keyakinan tentang betapa besarnya yang mereka hafal. Beliau ingin meyakinkan kepada kita apa yang kau punya dalam masalahmu, apa kesedihan yang menyebabkan engkau tidak bergairah dalam hidup ini atau tidak punya harapan. Dengan kajian dari suratul Fatihah ini, semuanya dibikin sangat sederhana, semuanya menjadi sangat mudah. Karena memang begitulah yang Allah khususkan dalam bacaan suratul Fatihah ini. Nah, jemaah kita tabarukan, kita baca bareng-bareng suratul Fatihah, kita niatin buat semua kebaikan diri kita di dunia ini dan di akhirat nanti, dan semua anak keturunan kita dan semua saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Kita doain semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca ini. Kita baca 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Lagi dibuka suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajahu Muslim. Kalau ada huruf mim berarti ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lagi dengar kalimat qala Rasulullah, sesungguhnya kita sedang mendengarkan sebuah ujangan, nasihat, pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mendapatkan ilmu dari baginda Rasulullah. Saya cuma ngebacain, tapi begitu ada tulisan kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita berada di majelis di mana para sahabat berkumpul mendengarkan nasihat dari baginda Rasulullah. Cuma karena jaraknya memang kelewat jauh, tetapi kemudian terjaga pesan-pesan mutiara-mutiara hikmah dari baginda Rasulullah. Jadi kita serasa sedang di majlis baginda Rasulullah. Makanya bersyukur mereka yang hadir di majlis taklim. Ente kalau nggak datang ke majlis taklim, kagak dengar pesan Allah dari Al-Quran, kagak dengar pesan Nabi dari hadis. Tapi kalau datang ke majlis taklim kita dengar, oh iya ya, maka akan membuat kita menjadi orang yang akan semakin semangat untuk melakukan banyak kebaikan demi mengharapkan ridha Allah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun ghairu tamamin. Man shalla, barang siapa, bermula barang siapa itu shalla salat, salatan akan sebuah salat, sebuah pelaksanaan ibadah salat, lam yaqra, tidak membaca siapa orang yang salat, fiha, dalam salatnya, bi ummil qur'ani, dengan ummul Qur'an, yakni suratul Fatihah, fahiya khidajun, maka bermula salat itu khidajun, kurang. Hiya khidajun, dia salat itu kurang. Hiya khidajun, salat itu kurang. Ghairu tamamin, tidak sempurna. Sampai 3 kali diulang Nabi. Siapa yang salat dia kagak baca ummul Quran, itu padahal bisa ya. Nanti kalau dalam fikih dia ada penjelasan, dia nggak bisa baca suratul Fatihah dalam belajar, dia baru mulai belajar, maka dia baca apa ayat apa saja ukuran 7 ayat, dan pada puncaknya nanti dia diem ukuran 7 ayat. Saking itu menunjukkan bahwa ini suratul Fatihah harus dibaca dalam sholat kita, nggak sah karena dia menjadi rukun. Nah makanya kalau jadi makmum enak, kita akan mendapatkan kesempurnaan sholat dari lantaran imam yang dipilih pasti bacaannya lebih baik daripada kita, dari orang-orang yang menjadi makmum atau kita yang masih merasa ragu dengan bacaan kita. Wah enak gitu. Jadi ada peluang
Dan kalau suratul Fatihah kita dari kecil emang udah rasanya sih lalaban tiap hari gitu. Cuman masalah bener apa kagaknya aja, rapi apa kagak bacaannya. Insya Allah dengan kita baca bareng-bareng akhirnya keinget terus bacaannya kayak begitu. Jadi siapa orang yang sholat kemudian dia tidak membaca suratul Fatihah, yakni bi ummil Quran, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qurani fahiya khidajun ghairu tamam. Qala telah berkata siapa? Sa'ib, ini ada Abu Sa'ib, ya Abu Sa'ib, karena saya ngelihat dari teks hadis dari kitab Sahih Muslimnya. Jadi Abu Sa'ib dia bertanya kepada Abu Hurairah. Fakultu ya Abu Hurairah, kemudian aku bertanya, wahai Abu Hurairah, inna ahyanan nakunu wara'al imami faghamaza lirani wa qala iqra biha fi nafsika ya farisi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kata Abu Sa'id, dia bertanya, ya Abu Hurairah, inna ahyanan, sesungguhnya kami kadang-kadang nakunu wara'al imam, kami berada di belakang imam, artinya jadi makmum. Jadi bagaimana dengan kami pada saat menjadi makmum? Maka kemudian faghamaza zira'i, kata Abu Sa'id, kemudian memegang atau menyenggol siapa Abu Hurairah tanganku, pergelangan tanganku, lenganku. Jadi zira'i, maka dia ada satu hasta, ada satu zira', shibran, ada satu hasta, ada satu zira'. Satu zira' ini sampai sini dipegang sama Abu Hurairah. Kemudian apa kata beliau? Waqala, dan berkata siapa Abu Hurairah, iqra biha, bacalah olehmu biha dengan suratul Fatihah, fi nafsika, pada dirimu, ya Farisi, wahai orang Persia. Jadi ini orang Persia ya. Jadi walaupun kita jadi makmum baca Fatihah, kapan waktunya? Saat imam setelah membaca suratul Fatihah waladhdallin amin, maka dia akan diam untuk memberikan jeda waktu buat makmum baca suratul Fatihah. Itu ya, baca suratul Fatihah. Cuman jangan kencang-kencang, seukuran kita dengar aja, ntar baca kencangan dia sama imam lagi. Jangan kencang-kencang, tapi kudu baca. Jadi ketika saya jadi makmum gimana? Kadang-kadang kami jadi makmum, maka bacalah itu pada dirimu, wahai Faris, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah taala, qala Allah tabaraka wa taala, telah berfirman siapa Allah tabaraka wa taala. Jadi ini hadis qudsi. Qasamtu salata baini wa baina abdi, aku telah membagi akan salat antara aku dan antara hambaku, nisfaini, akan dua bagian, fanisfuhali wa nisfuhali abdi wa li abdi ma sa'ala, maka sebagiannya, separuhnya dari salat itu untukku dan separuhnya lagi itu untuk hambaku, wali amdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia telah pinta. Jadi artinya dalam sholat itu ada bacaan suratul Fatihah, dan suratul Fatihah itu terdiri dari dua bagian, separuhnya untuk aku dan separuhnya untuk hambaku. Jadi ini ayat Al-Quran suratul Fatihah itu berisi untuk Allah dan untuk hambaku. Jadi ada fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Jadi kita akan jadi semangat nih, dari suratul Fatihah aja selesai semua masalah. Makanya ketika dalam kitab Ihya diceritain, ada seorang imam begitu selesai salat bertanya kepada makmumnya, aina ta'kulu, dari mana ente makan? Kata makmumnya, isbiru syai' hatta uida as-salata allati sallaituha khalfaka
sebentar ya Syekh, aku mau iadah sholat dulu. Padahal dia baru jadi makmum. Ini bagaimana imam, dia habis ngadep kepada Allah, habis mi'raj, masih takut, masih pakai nanya, dari mana ente makan? Lo apa fungsinya sholat, masih ada keraguan? Karena nanti kita akan ngaji dari Fatihahnya saja jamaah. Ini sudah menjadi sebuah ketentuan dalam hadis qudsi, separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa saja yang dia mau minta. Ini baru Fatihahnya doang ya akhi, belum gerakan ruku pada saat kau bertasbih, belum lagi pada saat sujud, belum lagi pada saat tahiyat. Kau lakukan di rakaat pertama, bangun lagi untuk rakaat kedua, ruku sujud lagi setelah baca Fatihah. Kalau itu salatnya Isya, maka bayangkan 4 kali kau membaca suratul Fatihah. Ruku dan sujudmu menjadi sebuah bukti engkau sedang menghamba kepada Allah. Bagaimana mungkin kau melaksanakan Allahu Akbar, mengawali salat dengan takbiratul ihram, kemudian baca suratul Fatihah, kemudian ruku dan sujud selesai dengan salam, masih dibiarkan dalam kesusahan? Nanti kita akan ngaji, nggak mungkin ya akhi. Karena dengan suratul Fatihahnya aja sudah selesai, dengan suratul Fatihahnya aja sudah selesai. Cuma kan nggak banyak orang yang mengetahui itu. Mereka menganggap bahwa ini sebuah kewajiban saja. Bayarannya nanti pada saat di hari kiamat, tidak disiksa pada saat dihisab. Ternyata salatnya rapi. Nggak sesederhana itu. Salat yang kau lakukan adalah amalan orang-orang khusus. Jangan dikira gampang itu salat. Kita ngerasain kalau kita mau jujur-jujuran gitu, dari kecil kita belajar sholat sampai kayak gini, masih berasa berat nggak sholat Pak? Berasa berat. Karena memang ini amalan buat orang-orang khusus. Jadi bersyukurlah engkau pada saat bisa ruku dan sujud, pada saat sholat maghrib, bisa sholat isya, bisa sholat subuh, zuhur, asar. Ente bukan orang sembarangan. Ini amalan berat. Kita ngerasain semuanya. Kayak apa dulu orang tua kita ngedidik, udah gak kehitung ngomelnya orang tua kita, saking mau ngedidik anaknya supaya melaksanakan sholat. Ada orang gara-gara kesibukan sedikit jalan dia tinggalin sholat. Jangan dikira gampang. Makanya ada doa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik yang kita udah kaji dalam kitab Risalah Mu'awalah. Makanya saya itu kalau misalnya lagi malas-malas itu kadang-kadang suka teriak sendiri gitu dengan suara, ya Allah masih berat aja gitu. Karena memang syaitan itu selalu mencegah orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Apalagi sih dia lagi senang, kadang-kadang dia lagi susah, lagi butuh bantuan Allah, masih malas juga sholat. Kalau orang lagi senang, lagi sebab berkelimpahan, lupa masih pantas sekali gitu. Orang lagi ada dia punya kesenangan, ini udah lagi susah, yang bisa bantuin cuman Allah. Walaupun yang dilakukan setiap engkau dalam keadaan senang, kudunya semakin bersyukur, harusnya begitu idealnya. Cuman yang bikin aneh, ketika engkau dalam kesusahan masih males-malesan juga mendatangi Allah dalam tanda kutip dalam gerakan salat kita. Kita lihat nanti suratul Fatihah. Qasamtu sholata baini wa baina amdi nisfain, fa nisfuha li wa nisfuha li amdi wa li abdi ma sa'ala. Dan itu untuk hambaku bermula apa yang dia minta. Ya hadis qudsi Pak. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila telah mengucapkan siapa seorang hamba, alhamdulillahi rabbil alamin, ya Rabb, pada saat kita salat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, maka apa yang disampaikan dalam hadis qudsi ini, qala Allahu hamidani abdi. Jadi pada saat kita salat,
Maka Allah mengucapkan atau menyampaikan setiap kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah kemudian dalam hadis qudsi ini berfirman, hambaku telah memujiku. Ya Allah, itu pada saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang disampaikan dalam hadis qudsi. Jadi betapa salatmu diperhatikan oleh Allah, betapa salatmu menjadi perhatian khusus dari Allah. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, ente berapa kali nyanjung junjungan atasan ente, tapi tidak mendapatkan balasan, masih tetap memujinya. Kadang-kadang diplengosin sama atasan, kita masih tetap, kita senyum, kita berbuat baik, kadang-kadang dimarahin malah. Tapi lihat pada saat engkau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lisanmu melafazkan itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu hamidani abdi, telah memuji kepadaku siapa hambaku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, qala asna alayya abdi, telah berfirman siapa Allah telah memuji siapa hambaku, alayya atasku siapa abdi hambaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, hambaku qad asna alayya abdi, telah memuji kepadaku siapa hambaku. Emang dibiarin salat ente? Enggak, diperhatikan. Pada saat engkau membaca itu bacaan Ar-Rahmanir Rahim, dipuji oleh Allah karena engkau telah memuji Allah. Ya kalau ya udah yang memuji adalah Dia yang maha dari segala, logika kita akan berkata, iya kagak pernah ada susah harusnya. Coba kalau kita suka dengar mereka yang berada di atas penguasa, pejabat-pejabat, itu jangan sampai kata muji, cuma nulis dikit doang secari kertas, ini lo bawa ke sana. Tulisan siapa tuh? Apa sih namanya, disposisi apa namanya itu, orang kita nggak pernah dapat surat gituan, dikasih nih, ini lo bawa ke sana. Dia asal lihat tanda tangan dari pimpinannya, oh udah jangan rekomendasi atau disposisi, iya begitu dah, rekomendasi lah. Kalau bahasa dulunya mah KTB leceh apa tuh, betul ya, KTB leceh ya. Saya mampu begini kagak tahu tuh tulisannya kayak bagaimana. Itu yang ngomong orang Betawi kali, KTB leceh. Jemaah coba lihat berfungsinya tuh. Itu baru tanda tangan orang yang punya kedudukan. Bagaimana kalau Allah yang memuji engkau? Pada saat baca Ar-Rahmanir Rahim, qala afna alayya abdi, wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila mengucapkan siapa hambaku maliki yaumiddin, bacaan suratul Fatihah, qala telah berfirman siapa Allah, majjadani abdi, telah mengagungkan kepadaku siapa hambaku. Warubbama, dan terkadang qala berkata siapa, berfirman siapa Allah, fawwadha ilayya abdi, fawwadha telah menyerahkan secara totalitas, ilayya kepadaku siapa abdi hambaku. Allahu Akbar. Jadi pada saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kau telah memuji Allah, kau telah mengagungkan Allah, dan telah kau serahkan semua urusanmu kepada Allah. Warubbama fawwadha ilayya, warubbama fawwadha ilayya abdi, telah menyerahkan kepadaku siapa hambaku semua urusannya. Ente udah serahin urusan kepada Dia yang Maha Kuasa, apa yang nggak akan bisa, yang tidak bisa dilakukan oleh Allah?
Jadi pada saat kita baca Maliki Yaumiddin, kau telah memasrahkan semua urusanmu, maka begitu selesai sholat, ya Rabb, kita baru datang kepada Dia yang Maha Kuasa. Tenang aja, kita udah ngadu kepada Allah. Kudu dihadirkan keyakinan itu, Bapak. Seperti kita begitu habis ngadep, udah insya Allah besok aneh kelarin. Walaupun tuh manusia ada potensi bohongnya, pulang kita ke rumah, ngadu kita sama saudara, cerita kita sama bini, ngomong kita sama anak, insya Allah dibantuin sama si fulan. Dia tadi udah ngomong, saya udah datang. Tapi manusia masih ada batasnya, manusia masih ada lupanya, manusia masih ada bohongnya. Ente punya keyakinan sampai kayak begitu, bagaimana kalau Allah yang menceritakan saat engkau baca Maliki Yaumiddin, fawwada ilayya abdi, dia telah selesai, dia telah serahkan semua urusannya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila membaca siapa seorang hamba, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Qala, berfirman siapa Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana. Semoga Allah ampuni kita selama ini kita diperlakukan khusus sama Allah. Ente diperlakukan khusus kalau masih bisa salat, kalau masih bisa baca suratul Fatihah. Bukan orang sembarangan ketika kita ngebaca nih tulisan, setiap ada seorang hamba yang lisannya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian berfirman, ini dia baini wa baina abdi, nggak ada orang lain, ini antara aku dengan antara hambaku yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang bisa memperlakukan khusus seperti itu terhadap diri kita? Nggak ada penguasa. Jangan kata dia punya jabatan sampai kelewat tinggi, dia punya jabatan mendingan dikit, udah rasanya susah kita ketemu dia, susah. Jangan kata orang lain, kadang-kadang orang tuanya bilang saya benar emaknya bapaknya, tapi semenjak dia naik jabatannya udah jarang dia ke rumah, susah saya ketemu dia. Lalu apakah kau masih anggap ringan pada saat Allah memuji atau mengkhususkan kita? Kalau ente baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini dia antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa aja yang dia minta. Allah membentangkan kesempatan yang begitu luas. Ente punya urusan apaan, ngadu. Ente punya masalah apaan, ngadu. Ente punya susah apaan, ngadu. Ente gak bakal dikecewakan oleh Allah. Wali abdi masalah, wali abdi masalah. Kadang-kadang kita masih suka gak yakin dengan apa yang udah Allah tawarkan. Giliran dengar di sana ada orang kaya, lu ngapa sih nggak deket sama dia, tuh orang kaya. Banyak orang yang pada datang ke dia. Ya Allah, kadang-kadang yang recehan begitu ngilangin rasa malu kita, masih dibela-belain. Giliran kepada Allah nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ya Rabb. Wa idza qala, dan apabila mengucapkan siapa hambaku, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap ada seorang hamba mengucapkan atau membaca itu ayat,
Qala, niscaya Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Kalian tadi kan bahwa hadza baini wa baina abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami meminta. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Tapi ketika membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, Allah berfirman, hadza li'abdi. Ini untuk hambaku. Wa li'abdi ma sa'ala. Ya Rabb, ada lagi kita ketemu kalimat, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Emangnya kurang menggembirakan janji dari Allah? Ini apa aja yang dia minta buat hambaku, Allah tidak akan mengecewakannya. Setiap baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Kelar Pak, susah apa kita? Kekecilan kalau buat Allah. Makanya dengan kita ngaji ini akhirnya tambah yakin ini. Pada saat kita baca suratul Fatihah, kita sholat malam, kita sholat hajat, kita sholat tahajud, emang lempengannya Pak, kita punya masalah, kita punya urusan namanya orang hidup. Tapi nggak boleh kau menjadi putus asa, nggak boleh kau jadi kecil hati. Bagi Allah kapan saja bisa dia merubah apa keadaan hambanya sesuai dengan yang diminta oleh hambanya. Jangan kecil hati yang lagi sakit, yang lagi kesusahan, gak punya duit, yang lagi ada masalah. Ayo dong, jangan cuma ngeluh, bangun, baca suratul Fatihah, kita udah ngaji. Pada saat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh kekhususan itu waktunya ente sama Allah. Minta ente kalau mau minta, apa yang ente minta semuanya ada sama Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketemu enggak alasannya? Kenapa kemudian guru-guru Al-Qur'an setiap kali membaca suratul Fatihah saat itu berdoa, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Saat dipersilakan untuk meminta, maka permintaan yang tidak boleh kau tinggalkan adalah, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni semua orang-orang yang beriman. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Karena ini menjadi sebuah keterangan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala dalam hadis qudsi. Waktu mustajab. Bacaan yang setelah kita baca dipersilahkan untuk kita meminta apa saja. Qauluhu fahiya khidajun, bermula ucapan atau sabda hadis Nabi fahiya khidajun ay naqisatun, artinya kurang. Qauluhu faghamaza zira'i, ucapan dalam hadis maka kemudian memegang lenganku, au kabasa sa'idi biyadihi, yakni memegang lenganku dengan tangannya Nabi, dengan tangannya Abu Hurairah. Hadis yang di atas tuh. Qaulu qasamtu salata arada bis salati huna al qiraata. Di atas kata ini mu'allif kitab, redaksi qasamtu salata arada bis salati huna, menginginkan dalam salat di sini adalah al qiraata. Jadi Allah ketika dalam hadis qudsi man shalla salatan qasamtu as-salata, mana tadi hadis qudzinya? Qasamtu sholata baini wa baina abdi. Hadis qudsi itu maksudnya adalah bacaan suratul Fatihah. Li'annahu fassaraha biha wa li'annal qira'ata ruknun min arkaniha wa juz'un min ajzaiha. Karena sesungguhnya Allah menjelaskan itu dengan bacaan selanjutnya. Jadi ikra, mana di aqsamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini fanis wali wa niswali abdi, kemudian wali abdi
masa'al fa idza qala alhamdulillah. Ini kata muallif karena Allah menjelaskan yang maksudnya salat di situ adalah bacaan dalam Fatihahnya. Wali annal qira'ata, dan karena bahwasanya membaca suratul Fatihah ruknun min arkaniha, rukun dari rukunnya salat, wa juz'un min ajzaiha, bagian dari bagian-bagiannya salat. Qaulu nisfaini haqiqatu hadhil qismati, hakikat dari pembagian ini allati ja'alaha bainahu wa baina 'abdi, yang dia telah menjadikan antara Allah dan antara hambanya baina abdihi, raji'atun ilal makna, kembali kepada makna, la ilal lafzi, tidak kepada lafaz. Jadi maknanya bukan lafaznya. Kalau lafaznya adalah kalamullah. Li'anna hadhihi surati min jihatil makna, karena sesungguhnya ini surat dari sisi makna itu nisuha, separuh dari surat ini sanaon, pujian, wa nisuha, dan bermula sebagiannya lagi mas'alatun wa du'aun, permintaan dan doa. Wa qismus sanai intaha, dan pembagian pujian itu berakhir inda qouli ta'ala, tatkala firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in min qismid du'a. Wa lihada qala hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kan kalau iyyaka na'budu berkaitan kepadamu kami menyembah, itu yang untuk Allah. Iyyaka nasta'in untuk hamba, karena kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi sembah Allah dulu yang benar. Nih baru sholat tahajud seminggu udah pakai nyalain Allah, bagaimana sih? Udah sholat tahajud, udah sholat duha, belum dikabulin juga, baru seminggu. Ente bikin dosanya bertahun-tahun. Lupa sama Allah aja bertahun-tahun. Walaupun ketika engkau mengucapkan istighfar, bisa jadi saat itu juga diterima taubatmu oleh Allah. Jadi yang jelas jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Jalanin aja terus. Allah lihat setiap engkau takbiratul ihram itu waktu istimewa, kau sedang berdoa dengan Allah. Ya walaupun setiap saat Allah selalu bersama kita. Makanya ada dalam kajian tasawuf akhlak itu namanya muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau udah sampai di sini kagak ada takutnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya suka beri contoh, dulu rumah di Jakarta masih jauh, masih sepi. Itu yang namanya mau ke kamar mandi karena di belakang itu kita takut. Kadang-kadang kita sama ibu kita, ya udah yuk ke sana, gue ngeliatin dari sini. Itu udah berani, itu udah gede hati. Padahal diliatin doang. Mak kita ngeliatin. Cuman walaupun kita jalan nengok, mak kita masih ada apa kagak? Mak kita masih ada apa kagak? Padahal cuma dilihatin doang, merasa kuat, merasa nyaman, merasa berani. Sama kita lewat tempat rawadas misalnya serem, lu lewat aja ada gua ngeliatin dari sini. Wah pede itu, suka. Kita masih kecil dulu begitu. Walaupun kadang-kadang dikerjain begitu, nengok orangnya kagak ada. Kita udah di tengah-tengah, tanggung kita lari aja. Tapi artinya ketika kau dilihat, merasa diawasi oleh manusia, kau jadi berani, jadi punya harapan. Bagaimana saat kau senantiasa merasakan diawasi oleh Allah, Dia yang maha segala, maha kuat, maha kaya, mana mungkin akan terjadi keputusasaan? Kalau benar kau merasa diawasi oleh Allah, apapun kau punya masalah, apapun bentuknya, diawasin manusia, diperhatiin aja kita jadi berani, jadi kuat. Apalagi setiap saat diawasi oleh Allah. Udah ada belum? Oh, belum ya? Karena lagi gaspol ini, jadi kalau gaspol kalau udah melibatkan emosi, karena kita lagi menghukumi diri kita dalam tanda kutip. Ente ini disampaikan, apa yang membuat ente jadi ketakutan? Pada saat disampaikan begitu, Allah memberikan perhatian khusus, kedudukan istimewa, nggak ada orang lain. Baini wa baina abdi. Girang banget pak, kita dipanggil sama orang yang dia punya kedudukan. Ente besok datang ke rumah aneh, yang manggil orang kaya, orang paling dermawan pak. Itu gede banget, udah rawang kemana-mana.
Jangan-jangan gue mau dibeliin tanah nih gitu. Bener nggak kalau dipanggil sama orang yang terkenal dengan kedermawanannya, dipanggil khusus, jangan lu bilang siapa-siapa, biarin sekarang bareng-bareng, besok lu datang ke rumah gue ngadep. Girang banget tuh, semalaman nyengir nggak berhenti-berhenti saking girangnya. Ya, jangan-jangan dia udah berani utang beras di warung. Udah berani utang beras baru mau dipanggil doa. Tapi ketika engkau dipanggil oleh Allah dan ada satu waktu khusus baini wa bainahu wa baina abdi, ya Rabb, kita dengerin adzan dulu ya. Nih rada ini nih menguras suasana di dalam hati nih, karena memang kita ngerasain banyak kekurangan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha لا إله إلا الله محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم وشرف وصلهم كل الذي إنك لا تفلح المعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qauluhu hamidani amdi wa majjadani. Ini menurut muallif hadis yang redaksinya hamidani amdi wa majjadani, telah memuji hambaku, wa majjadani dan telah mengagungkan hambaku akan aku, ai asna alayya, artinya telah memuji siapa hamba alayya atasku. Jadi kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita telah memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, telah memuji Allah, mengagungkan Allah. Maliki yaumiddin, kita telah mengagungkan Allah. Jadi luar biasa pahalanya pada saat kita baca Fatihah, apalagi baca suratnya di dalam sholat. Kan kita udah ngaji juga dalam risalah muawanah waktu itu, bagaimana bacaan Al-Quran pahalanya, atau dalam kitab Ihya itu jelas betul. Kalau dia baca ayat Al-Quran di dalam sholatnya, maka satu hurufnya 100 kebaikan dalam keadaan sholat. Jadi bukannya
pada saat kita baca itu nggak ada maksud Pak, ya Allah satu huruf ya. Makanya kebayang nggak tuh pahalanya kalau dia setelah Fatihah terus bacanya suratul Baqarah. Waduh, banyak bener pahalanya. Jajalin imam baca surat Al-Baqarah, begitu nengok jamaahnya udah kagak ada. Tinggal sendirian. Emang kalau sholat itu Pak, kalau lagi berjamaah memang dia dianjurkan cepat gitu, karena banyak orang yang punya kebutuhan. Tapi kalau di sholat sendiri terserah dah. Pengen lama Ustaz, Ar-Rahman nggak hafal, Al-Waqiah nggak hafal, hafalnya kulu doang, baca kulu 100 kali. Setelah Fatihah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tinggal kemauan aja sebenarnya. Kadang-kadang mau nyari alasan, pengen banget Ustaz ngerasain sholat khusyuk lama, cuman terbatas bacaan kita. Giliran kita dikasih, emang bisa Ustaz begitu lah? Bisa. Kagak dikerjain juga, emang dasar nyari alasan doang. Iya Pak, kalau sekali-kali ngerasa nikmat. Saya suka dengan bahasa yang agak ketus gitu ya, karena untuk mengingatkan diri saya, ente buat anak bini sampai 24 jam kagak kenal capek, masa buat Allah dalam sholat gitu malam gitu setengah jam gitu, waktu bangun setengah jam aja 30 menit, itu juga buat kebutuhan ente yang bakalan senang, masa kagak mau nyiapin. Ini kan logikanya begitu. Anak bini nggak ada capeknya bekerja dari pagi sampai sore buat anak bini tuh. Nah ini giliran ditawarin nama Allah, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa aja yang dia mau minta, nggak dikasih batas, apa aja yang dia mau minta, sholat gitu. Setelah itu gitu dikir dalam sujud terakhir kita berdoa, rasa-rasanya sih kalau yakin dikerjain. Jadi kalau misalnya alasannya berat Ustaz, enggak berat, karena ente telah mampu menunjukkan berkali-kali amalan yang lebih berat kepada manusia, ente bisa ngerjain. Jam berapa aja kalau dipanggil sama pimpinannya, biar kata bini mau beranak juga ditinggal juga. Kalau emang kau tuh bini urusannya bosnya yang terlalu baik sama dia, bahkan bininya lagi mau beranak juga, udah bang nggak apa-apa abang datengin aja ke sono, urusan saya beranak mah ada yang lain. Saking bini juga tahu kalau itu orang yang manggil adalah orang yang baik sama suaminya, malah marah bini kita. Aturan sih kalau gua nggak nungguin lu nih, itu bos gua tadi manggil ngasih duit 10 juta itu gara-gara gua nungguin lu. Lah abang apa kagak ngomong gitu asik, malah diomelin lagi sama bini. Tahu begitu mah dateng bang, biarin aja kita beranak, orang ada yang lain yang nungguin. Cuman kan 10 juta tuh jadi sayang tuh, sampai bini ikut ngomel. Ngajok nggak urusan itu, apalagi kepada Allah. Kenapa kau tidak mampu membayangkan mendapatkan keberlimpahan karunia dari Allah? Ya Rabbi ighfir lana dzunubana ya Allah. Karena kalau lagi ngomong begini Pak, saya yang paling berasa sendiri gitu. Berasa sendiri karena kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya kagak fair lah, nggak adil. Giliran nama manusia nggak ada takut, nggak ada ini, nggak ada capeknya, langsung jalan terus. Giliran mau Allah ditunda-tunda terus, ngandel gitu, mentang-mentang Allah maha pemaaf. Kalau orang kan gampang marah, kalau Allah nggak buru-buru marah. Bukan nggak buru-buru marah, karena engkau umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan terus. Berabehnya kalau kemudian ajal lebih dulu datang sebelum tobat, bagaimana coba? Nyesel aja isinya kan. Nah, li'an ayatna alayya li'anna alhamda huwa as-sana'u bi jamilil fi'ali wat tamjida as-sana'u bi sifatil jalali wa qila at-tahmidu wat tamjidu itu at-ta'zimu. Karena semuanya pujian itu ya as-sana'u, memuji bi jamilil fi'ali, yang disebut dengan hamdu yaitu pujian dengan bagusnya perbuatan. Jadi perbuatan Allah semuanya ciptaan Allah dipuji.
Wattamjida as-sana'u bi sifatil jalali, dan mengagungkan dengan bahasa majadani, yaitu pujian dengan sifat-sifat keagungan Allah. Allah Maha memberi, Allah Maha mengampuni, Allah Maha menyayangi, Allah Maha pemarah. Nah, itu juga Allah Maha menyiksa kalau buat hambanya yang syadidul iqab. Wakila at-tahmidu wat-tamjidu at-ta'zimu, dan dikatakan maksudnya tahmid dan tamjid itu adalah at-ta'zim. Khobarnya tuh jadi Bang Imi, jadi mengagungkan. Qauluhu, dan ucapannya atau hadis qudsi, wa rubbama qala fawwada ilayya 'abdi wajhu mutabaqati hadzal qawli hadza liqaulihi maliki yaumiddin. Jadi ucapan atau hadis pada saat membaca maliki yaumiddin, yakni fawwada ilayya 'abdi, menyerahkan semuanya kepadaku siapa hambaku. Arah mutabaqah ini dengan ucapan Malik Yaumiddin, jadi alasan keterkaitannya itu adalah yuqalu fulanun fawwada amrahu ila fulanin. Jadi menyerahkan seseorang si fulan akan urusannya kepada fulan. Idza raddahu ilaihi, apabila dia memberikannya kepada itu urusannya, menyerahkan kepada fulan. Wa awwala fihi alaihi, dan menyerahkan, memasrahkan semuanya fihi pada urusan, alaihi kepada fulan. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, dalilun ala wujubi qiraatil fatihati, dan pada hadis ini menjadi petunjuk atas wajibnya membaca Fatihah. Wa annaha muta'ayyinatun, dan bahwasanya Fatihah itu ditentukan. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa jamaah, dan ini adalah madhab atau yang Fatihah menjadi rukun, diwajibkan, itu adalah madhab Imam Syafi'i dan jamaah, ya, pengikutnya madhab Syafi'i. Wa satati hadhil mas'alatu, dan akan datang ini permasalahan insyaallah, yakni pembahasan insyaallah taala ba'da dzikri tafsiril Fatihah, setelah menyebutkan tafsir surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam, dan Allah Maha mengetahui, Dia yang paling mengetahui. Insyaallah jemaah, bulan depan kita masuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bismillah aja nih sampai 3 lembar nih, ya 3 lembar, biar kita tahu Fatihah itu, biar kita tahu sampai sedalam-dalamnya gitu. Kan ini sesuatu yang terlalu akrab dalam kehidupan kita. Sayang kalau kita nggak tahu apa sih detail khasiatnya, apa sih detail keutamaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Namun sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi kita baca suratul Fatihah bareng-bareng. Ini ikhtiar kita untuk mendapatkan banyak pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu
حق علينا يا مولانا سهل أمورنا وأمورهم يا ربنا وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.